Kita buka. Nah, sahabat bisa lihat ini benihnya ya. Karena warnanya mirip banget sama Pertalite, sahabat. Jadi kalau sahabat pakai... Halo, selamat pagi sahabat Bali Organik TV dimanapun sahabat berada. Pagi ini cerah banget. Sahabat bisa lihat, saya duduk menghadap ke arah timur. Sinar matahari menerpa kepala saya, sahabat. Jadi ini sinar matahari pagi, sinar matahari yang sangat bagus untuk kita. Nah, pagi ini saya akan mengajak sahabat untuk menyemai sayuran tomat. Tapi tomatnya ini tomat yang kecil-kecil seperti itu ya. Disebut juga dengan nama tomat cherry ya, karena tomat ini memang bentuknya seperti cherry dan rasanya pun manis. Saya masih memiliki sisa benih dari tahun lalu yang saya simpan dengan baik ya. Jadi saya nggak usah beli benih lagi seperti itu. Karena setiap tahun ketika saya berhasil panen, itu buahnya pasti saya simpan beberapa untuk saya jadikan benih seperti itu. Jadi kemudian ketika tahun depannya saya membutuhkan benih, saya nggak usah beli lagi sahabat, seperti itu. Nah, kali ini saya akan mengajak sahabat untuk menyemai benih yang sudah lama disimpan seperti ini. Dan saya akan memberikan tips bagaimana cara menjaga perkecambahan dari benih meskipun yang sudah lama, agar bisa menghasilkan benih yang mampu sprout atau tumbuh itu sampai di atas 90% dengan menggunakan bantuan teh celup seperti ini ya. Jadi gampang kan syaratnya, hanya menggunakan teh celup seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Saksikan videonya sebentar lagi. Nah, oke sahabat, yang pertama tentu saja tehnya kita seduh dulu dengan air hangat. Nah, kemudian kita dinginkan ya, sampai benar-benar dingin ya sahabat. Nah, ketika sudah dingin, kita pisahkan ampas dan airnya, air tehnya. Nah, kemudian air tehnya sebanyak ini sahabat ya, ini sekitar 3 sendok makan aja sahabat. Karena kita membenihnya juga nggak banyak, jadi sisa benih dari tahun kemarin begitu sahabat. Nah, kemudian benih tomat cherry-nya kita taruh di atas tisu seperti ini ya sahabat. Nah, seperti ini. Kemudian kita lipat. Kita lipat seperti ini. Nah, kemudian kita benamkan di larutan teh yang tadi kita buat sahabat. Seperti ini sahabat. Nah, ya. Nah, oke, setelah ini kita diamkan saja selama kurang lebih 1 sampai dengan 2 jam. Nah, dan ingat jangan sampai terkena sinar matahari langsung ya sahabat. Jadi kita diamkan di tempat yang teduh selama 1 sampai dengan 2 jam. Setelah itu baru kita mulai proses persemaiannya. Oke, sambil menunggu ini selama 1 jam, sekarang saya mau beri makan ternak saya dulu. Karena itu bebek udah manggil-manggil kayaknya.
Nah, sahabat masih ingat nggak sama ayam ini? Nah, ayam ini yang usianya sudah sekitar 16 hari ya kalau nggak salah. Sekitar 16 hari, sekarang udah besar-besar. Kita berikan juga sayuran seperti ini. Coba kita tangkap ya. Jadi ayam ini sudah usianya 16 hari dan sudah bobotnya sudah 3 kali lipat ya dibandingkan ketika baru datang. Ini jenis ayam kampung. Wow. Ya, kita lepas saja sahabat ya. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa beternak ayam sebenarnya mudah banget, tanpa harus memerlukan modal yang besar, tanpa harus memerlukan obat-obatan, vaksin. Karena seperti sahabat yang pernah tonton di video ketika ayam ini datang, saya memberikan vaksin pertamanya berupa air kelapa seperti itu. Oke, setelah 1 jam ya, sekarang kita basahi dulu medianya dengan air. Ini seperti yang saya katakan kemarin bahwa kita menyiramnya dengan sprayer, atau kalau tidak ada, saya sengaja menggunakan botol air mineral seperti ini untuk sahabat yang kesulitan mendapatkan sprayer atau tidak memiliki sprayer ya. Jadi sahabat tinggal lubangi aja tutupnya ini, semakin kecil lubangnya semakin bagus sahabat. Nah, mengenai media, sudah beberapa kali saya bahas dalam video ya. Media semai yang ideal seperti apa, sahabat tinggal mencari lagi video-video saya mengenai persemaian. Di sana saya sudah jelaskan mengenai komposisi media semai. Nah, oke, setelah disiram basah seperti ini, nah kita buka tisu yang tadi kita gunakan untuk membungkus benihnya sahabat. Kita buka. Nah, sahabat bisa lihat ini benihnya ya, sudah direndam selama 1 jam dengan air teh seperti itu ya. Nah, kemudian kita semai, karena ini bijinya sedikit, kita semai dengan rapi ya sahabat. Nah, oke sahabat, ketika sudah kita semaikan, kita kemudian tutup lagi dengan menggunakan media semai. Cukup sampai benih tidak terlihat ya sahabat. Jangan sampai terlalu tebal atau terlalu tipis seperti itu. Ini adalah untuk membuat kelembaban dari benih terjaga, kemudian juga menjaga benih dari dicolong oleh semut ataupun PT lainnya, organisme pengganggu tanaman. Oke, cukup sampai tertutupi semua bijinya, biji tomatnya. Oke, sekarang kita siram lagi. Kita siram lagi. Nah, oke, setelah ini kita pindahkan ke tempat yang teduh atau tempat penyimpanan penyemaian yang terlindungi oleh sinar matahari secara langsung. Nah, sampai di tempat penyimpanan persemaian, tempatnya seperti ini sahabat ya. Jadi di sini saya ada paranet di atasnya sehingga tanaman yang baru kita semai terlindung dari cahaya matahari secara langsung ya sahabat. Nah, kemudian ketika sudah sprout atau sudah tumbuh tunas seperti itu, nah kita biarkan dulu di tempat ini sampai akhirnya muncul daun seperti itu. Nah, muncul daun meskipun belum daun sejati ya, kita sudah bisa berikan sinar matahari selama 1 jam. Nah, seperti itu. Dari jam 8 sampai jam 9. Kemudian 2 hari kemudian kita bisa tingkatkan dari jam 8 sampai jam 10 seperti itu, 10 pagi ya. Jadi kita berikan matahari secara bertahap seperti itu.
Oke sahabat, demikian saja video saya mengenai penyemaian tomat cherry dengan menggunakan teh sebagai booster pertumbuhannya. Nah, ngomong-ngomong tentang teh, nah pagi ini saya juga mau panen bunga telang ya, kita gunakan sebagai teh juga. Nah, ini sangat bagus bagi mata, terutama sahabat yang capek di depan handphone, di depan laptop atau di depan TV. Ini sangat baik untuk merawat kesehatan mata sahabat. Ini namanya bunga telang. Nah, saya banyak sekali menanam bunga seperti ini di halaman belakang saya ya. Jadi karena ini manfaatnya banyak banget. Oke sahabat, seperti ini hasilnya ya, warna dari teh bunga telang. Nah, sengaja saya gunakan gelas-gelas cantik seperti ini untuk teh-teh yang warnanya eksotis seperti ini sahabat. Nah, selain bervitamin, mengandung senyawa yang menguntungkan bagi tubuh kita, ternyata teh bunga telang ini juga bisa untuk ngeprank sahabat. Kenapa bisa begitu? Karena warnanya mirip banget sama Pertalite sahabat. Jadi kalau sahabat pakai ngeprank ini manjur juga pasti ini. Banyak yang ketipu karena warnanya emang mirip banget sama Pertalite. Oke sahabat, sampai juga di penghujung video ya. Jadi tadi itu sudah saya jelaskan bagaimana cara menyemai tomat cherry yang sudah berusia atau benihnya sudah berusia lebih setahun ya. Nah, perlakuan bisa sahabat lakukan terhadap benih-benih juga yang sudah lama sahabat simpan. Misalkan dari tahun lalu sahabat bisa melakukan booster benih dengan melakukan hal yang seperti tadi saya lakukan dengan memanfaatkan teh seperti itu. Nah, ngomong-ngomong mengenai teh bunga telang ini adalah minuman yang wajib saya minum setidaknya 1 minggu sekali. Karena apa? Karena mata saya ini cukup lelah, terutama ketika saya harusnya melihat handphone dalam kurun waktu yang lama, karena saya juga memiliki usaha jualan di online seperti itu. Nah, teh bunga telang ini menjadi penyelamat bagi mata saya. Setidaknya mencegah dari kemungkinan terjadinya mata minus atau mata plus seperti itu. Oke sahabat, sekian video saya hari ini. Sore nanti saya akan membahas mengenai kolam ikan saya karena sudah banyak sekali yang meminta, Pak, tolong dibahas mengenai kolam ikan Bapak yang tetap jernih meskipun tanpa menggunakan aerator maupun filter seperti itu. Oke sahabat, sampai jumpa lagi di video nanti sore. Jangan lupa untuk selalu menanam hari ini agar kita bisa panen setiap hari.